Baiklah para hadirin sekalian, namun sebelum kita memulaikan acara kita dengan penuh berkah, semoga acara ini berjalan dengan lancar. Marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, sebelumnya yang saya hormati Bapak Dr. Insinyur Sutarto MT yang saat ini ditugasi mengemban amanah sebagai Wakil Direktur Bidang Perencanaan, Keuangan dan Bigo Umum UPN Veteran Yogyakarta sekaligus pembina MGSC UPN Veteran Yogyakarta dan juga pembicara kita pada hari ini yang saya hormati Mas Taufik. Dan juga rekan-rekan sekalian, para hadirin yang hadir di acara webinar deposit yang dipersembahkan oleh MGSC UPN Veteran Yogyakarta. Baiklah, sebelum kita mulai, saya ingin mengingatkan kepada seluruh peserta untuk on cam dan juga saya ingin mengingatkan bahwa sesi tanya jawab nanti akan kita buka setelah pemaparan materi. Jadi, jika ada pertanyaan yang muncul, silakan langsung uh, tulis aja di kolom chat dengan format nama, instansi, dan pertanyaannya. Baik. Sebelum kita memulai acara ini, saya akan membacakan urutan acara kita pada hari ini. Yaitu yang pertama adalah pembukaan oleh moderator, yang kedua adalah sambutan dari Presiden MGSC UPN Veteran Yogyakarta dan yang mewakili, lalu sambutan dari Bapak Dr. Insinyur Soekarto MT, lalu pengenalan dan pembacaan CV pemateri, lalu pemaparan materi oleh Mas Taufik Rahman, lalu sesi tanya jawab, dan penyerahan sertifikat kepada pemateri, serta penutupan acara dan dokumentasi. Baiklah, selanjutnya untuk mengawali rangkaian acara kita pada malam hari ini, mari kita dengarkan kata sambutan dari Presiden MGSC UPN Veteran Yogyakarta atau yang mewakili. Di sini ada Mas Noval. Yang terhormat Saudara Noval, waktu dan layar kami persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Sutarto selaku pembina MGSC UPN Veteran Yogyakarta, dan yang saya hormati juga Bapak Taufik Rahman selaku narasumber dalam webinar pada malam hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam acara webinar pada malam hari ini. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Noval Atela Putra Girindra, selaku Vice President MGSC UPN Veteran Yogyakarta, mewakili Presiden yang berhalangan hadir, dan pada saat ini saya akan menyampaikan sambutan sekaligus membuka acara pada malam hari ini. Di kegiatan webinar ini merupakan salah satu program kerja Divisi Pendidikan yang bertujuan untuk memperluas wawasan dan pengetahuan mengenai aspek teknis dan praktis dalam dunia pertambangan, khususnya proses ekstraksi dan optimisasi metalurgi emas yang sedang berada di puncak harga dunia akhir-akhir ini. Kami sangat berterima kasih kepada Bapak Taufik Rahman yang telah meluangkan waktunya untuk berbagi pengalaman dan pengetahuannya. Harapan kami, kegiatan ini dapat menjadi ruang belajar bersama, mempererat hubungan antar mahasiswa, akademisi, dan praktisi industri, serta menumbuhkan semangat untuk terus berinovasi dan berkontribusi bagi kemajuan dunia geologi dan pertambangan di Indonesia. Demikian sambutan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak kepada Saudara Noval Atayla atas sambutannya yang hangat. Dan semoga acara kita bisa berjalan hingga akhir dengan lancar. Lalu selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Soekarto MT. Waktu dan layar kami persilakan. Saya mau menjadi pendengar aja, guys. Suruh ngasih sambutan ya. Ya begitu ya Pak. Ya, maaf Pak.
Barandonnya langsung di. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat dan bahagia selalu Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semuanya. Alhamdulillah wa syukurillah. Sore hari ini kita bisa hadir untuk mendengarkan nanti bersama ya terkait webinar yang berjudul Gold Extraction Process and Metallurgical Optimization ya in PT Miares Saputra Mining. Eh, Tentu sangat menarik ini diskusi tentang ekstraksi emas karena emas selalu menarik ya Joyce ya. Dari segi apapun sangat menarik dari sisi distribusi, ekstraksi dan barangkali harga emas sehari-hari juga sangat menarik untuk dicermati. Oleh karena itu saya pribadi sangat tertarik untuk ikut mendengarkan nanti yang akan disampaikan yang saya hormati Mas Taufik Rahman. Terima kasih berkenan hadir untuk memberikan sharing ilmunya kepada Sivitas Akademika di UPN Veteran Yogyakarta, khususnya di Fakultas Teknologi Mineral dan Energi. Jadi nanti kepada rekan-rekan tentu saja ini hal yang menarik, monggo nanti dicermati, ditanyakan apa saja yang terkait dengan eh, ekstraksi emas itu. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan, Mbak Joyce ya. Sekali lagi, makasih Mas Taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Dr. Insinyur Sutarto MT untuk atas sambutannya. Dan saat ini, hard rocker sekalian, sekarang kita tiba di acara inti kita yang pastinya udah tidak sabar kita tunggu-tunggu ya. Malam ini kita sangat beruntung karena kita akan belajar langsung dari seorang praktisi yang sangat berpengalaman di bidangnya. Diizinkan saya untuk memperkenalkan narasumber kita yang luar biasa, yaitu Mas Taufik Rahman, seorang senior metallurgis di PT Meres Soputan Mining. Di berikut saya bacakan profil singkat dari beliau, yaitu dengan latar belakang pendidikan dari SMA Negeri 70 Jakarta dan S1 Teknik Metalurgi Institut Teknologi Bandung, dan work experience-nya sebagai berikut. Pada tahun 2013, proses operation intern di PT Indonesia Asahan Aluminium Batubara, Sumatera. Lalu pada 2016 sampai 2017 sebagai graduate metallurgist PT Kasongan Bumi Kencana Mira Kalanaman Sentral Borneo. 2017 sampai 2019 sebagai junior metallurgist PT Indomuro Kencana Murung Raya Sentral Borneo, dan 2019 sampai 2020 plan metallurgist PT Indomuro Kencana Murung Raya Sentral Borneo, lalu menjadi senior metallurgist pada 2021 sampai 2022 PT Indomuro Kencana Murung Raya Sentral Borneo, dan Agustus 2022 sampai saat ini menjadi senior project metallurgist PT Meres Soputan Mining Likupang, North Sulawesi. Baik, begitu profil singkat dari beliau ya, sangat-sangat menginspirasi ya pastinya. Jadi tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut dengan hangat yaitu Mas Taufik Rahman. Pada Mas Taufik Rahman, waktu dan layar sepenuhnya kan, persilakan. Silakan. Oke, terima kasih Mbak Joyce. Selamat malam rekan-rekan semua, Bapak Ibu, teman-teman. Suara saya kedengeran ya? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman dari MGEI SCUPN, Pak Sutarto, Mas Naufal, dan juga Terima Mbak kasih Mas Joyce. Taufik. Terima kasih sudah mempercayakan saya untuk memberikan saya kesempatan untuk sharing pengalaman saya selama bekerja di khususnya di PT MSM. Ini temanya saya diinfokan bahwa adalah proses pengolahan biji emas di PT MSM. Seperti itu. Dan ini karena MGI ini kan komunitas geologi ya. Jadi mungkin nanti banyak pertanyaan-pertanyaan terkait mungkin geometalurgi atau tapi sebenarnya saya juga banyak pengen tanya tentang geometalurgi.
Mungkin teman-teman juga paham tentang geometalurgi. Begitu. Saya juga melihat di sini tidak cuma mahasiswa ya, tapi ada dari praktisi-praktisi juga. Saya lihat ada kawan-kawan saya, ada Pak Alex juga di sini, dan teman-teman yang lain. Sekedar sharing saja. Ya, tadi sudah diperkenalkan oleh MC. Nama saya Taufik Rahman. Kebetulan saat ini saya sebagai senior project metallurgist di PT Meres Soputan Mining sejak tahun 2022 sampai sekarang. Oke, paling langsung saja saya izin share screen ya. Oh, sorry. Ya, sudah terlihat ya. Oke, ini presentasi saya, sharing saya tentang gold ore metallurgical processing di PT Meres Soputan Mining, yang juga ada di dalam grup RG Indonesia. Ini pengalaman kerja saya, sudah tadi dijelaskan oleh MC. Kemudian langsung saja pertama itu adalah histori dari emas. Kita semua tahu emas itu adalah salah satu logam pertama yang digunakan manusia bersama dengan tembaga. Karena dia sifatnya itu mudah dibentuk dan juga bentuknya bagus, indah, dan cukup langka sehingga seringkali dia dijadikan sebagai ornamen-ornamen, kemudian eh, peninggalan peradaban kuno yang bisa bertahan sampai sekarang. Dia juga bisa digunakan sebagai alat tukar atau uang dan lain-lain. Kemudian dari sejarah pengolahannya sendiri, awalnya emas itu bisa terlihat sebagai butiran-butiran atau cadangan eluvial yang dia ada nugget-nuggetnya itu bisa diolah dengan proses panning saja. Dengan panning saja sudah dapat. Itu emasnya masih cukup besar, butirannya masih bisa terlihat dengan mata, jadi relatif lebih mudah untuk diolah. Kemudian seiring berjalan waktu orang mulai menggunakan teknologi-teknologi lain seperti sluice box dan pada zaman 2500 tahun sebelum Masehi pun sudah ada bukti-bukti bahwa ada proses pengolahan emas di peradaban manusia. Kemudian ini bisa kita lihat salah satu contoh urat emas. Ini emas yang bentuknya bagus seperti ini, lama-kelamaan dia cadangannya menipis di dunia. Yang kita dapat sekarang ini seperti batu-batu saja. Emasnya sudah tidak terlihat lagi. Teman-teman yang pernah ke pabrik emas pasti tahu bahwa udah nggak kelihatan lah emasnya di batu-batu itu. Tapi karena harga emasnya juga makin meningkat, akhirnya ada opportunity untuk kita melakukan inovasi-inovasi pengolahan eh, mineral emas. Yang pertama ada yang gravity base, yaitu mulai dari panning, juga sluice box. Kemudian ada mercury base, di mana ini bisa masih sering kita temukan di pedalaman Sulawesi maupun Kalimantan. Itu biji digiling, kemudian dicampur dengan air raksa, dan nanti akhirnya air raksanya diuapkan dan dapatkan emas. Dan juga ada yang modern proses menggunakan teknik-teknik hidrometalurgi. Ada yang menggunakan klorin, tiosulfat, tiourea, amonia,
Tapi yang paling populer saat ini adalah menggunakan basis cyanida. Untuk basis cyanida sendiri, ini yang paling umum biasanya itu dengan heap leach ataupun dengan proses cyanida dengan tong siram dan juga bisa juga dengan proses CIL maupun ada juga Merrill-Crowe. Cyanida sendiri itu seringkali ada sodium cyanida, biasa orang sebut cyanida, ada juga kalium cyanida, orang sebut potas, tiosianat, dan lain-lain. Ini adalah pabrik pengolahan di PT MSM. Ada unit pengecil ukuran, di mana itu ada kita pakai crusher, dan kemudian ada sag mill, ada full mill juga. Kemudian ada unit pengental lumpur, yaitu thickener. Kemudian ada unit pelarutan dan penyerapan emas, terdiri dari tangki leaching dan tangki CIL. Kemudian ada unit recovery emas, di dalamnya untuk pabrik MSM sendiri menggunakan elution dan electrowinning. Yang terakhir ada unit detoksifikasi cyanida sebelum lumpur tailing dibuang ke TSF. Ini kalau saya kurang tahu juga ya dari teman-teman MGI ini sudah sefamiliar apa dengan proses metalurgi, tapi ini kalau dia analogikan sebagai sistem pencernaan, ini seperti mulut dan gigi, seperti kecil ukuran, kemudian dari pengental lumpur ini seperti kerongkongan, dia menyalurkan antara mulut dan lambung, kemudian lambungnya itu kita ibaratnya ada unit pelarutan dan penyerapan emas, kemudian unit recovery emas itu ibaratnya seperti usus halus di pencernaan kita, dan terakhir unit detoksifikasi cyanida itu ibaratnya seperti usus besar. Pertama, kenapa perlu ada pengecilan ukuran? Erat kaitannya itu dengan derajat liberasi. Dan kita kan mau melarutkan emas menggunakan cyanida. Jadi ini ibaratnya yang bulat ini itu adalah partikel bijinya, kemudian yang kecil-kecil kuning ini adalah emasnya. Nah, ion cyanida itu akan penetrasi ke dalam, kemudian dia berdifusi untuk mencapai partikel emasnya supaya bisa dilarutkan. Kenapa harus dikecilkan? Tentu karena supaya bisa lebih efektif si ion cyanida ini dalam mengambil emas. Terus juga seringkali partikel emas yang berada di dalam biji itu terselubung oleh matriks mineral refractory, bisa itu sulfida, bisa itu carbonaceous ore maupun silikat ore. Matriks mineral yang seperti ini itu sulit ditembus oleh cyanida, sehingga emas yang terkurung di dalamnya tidak bisa diambil oleh ion cyanida. Harapannya, kalau sudah dilakukan pengecilan ukuran, emas akan terliberasi. Bahkan yang berada terselubung di dalam matriks mineral refractory itu bisa saja dengan cukup halus, itu bisa diakses oleh ion cyanida. Oke, kemudian untuk alat-alatnya, pertama itu adalah primary crusher. Di PT MSM menggunakan giratory crusher. Di sini bisa dilihat bentuknya itu seperti payung yang dia berputar. Nanti kalau ada batu yang masuk ke sana akan diremukkan oleh si giratory crusher ini. Giratory crusher ini langsung di-feeding oleh alat-alat berat seperti loader, juga dump truck maupun articulated dump truck. Di situ posisinya yang lingkaran merah itu adalah primary crusher di PT MSM. Fungsinya ini meremukan batu menjadi berukuran sekitar 110 mm, kemudian dia permukaan crusher itu bisa aus, sehingga perlu dilapisi dengan yang namanya liner.
Sedangkan mantelnya sendiri yang seperti payung ini perlu diganti secara rutin ketika sudah haus. Dan maksimal fitnya ukurannya di 1 meter. Untuk di PTMSM sendiri, pengaturan fleet di rompet itu sangat kritikal bagi performa crusher, karena crushernya ini tidak ada pinnya, bisa dibilang langsung. Ketika unit ini unit yang ada di rompet itu kurang, sehingga otomatis tonase crusher juga akan turun. Kemudian berikutnya adalah crush ore stockpile. Ini tempat gunanya adalah untuk menampung ore yang sudah dari crusher yang sudah dihancurkan. Kalau seandainya ada masalah di crusher maupun crusher itu sedang shutdown untuk reline, kita masih bisa ada stok supaya mill tetap jalan. Ini dialirkan menggunakan conveyor. Intinya cukup menampung produk dari primary crusher. Kita targetkan ini bisa paling tidak 1 sampai 2 hari stok yang ada di crush ore stockpile atau biasa kita sebut sebagai COS. Nah, di bawah tanah di dalam stockpile ini ada 3 buah apron feeder yang berfungsi untuk mengumpankan material kepada konveyor yang nanti konveyor akan membawa material ke dalam side mill. Kemudian kita masuk area milling circuit, area grinding. Di PTMSM sendiri ada side mill 1 buah dan ball mill 2 unit, juga ada scat crusher yang menggunakan tipe cone crusher. Inti dari milling circuit ini adalah saring giling berulang-ulang sampai kita mendapat target particle size yang diinginkan. Untuk di MSM sendiri, targetnya itu yaitu 75 mikron yang akan masuk ke sirkuit CIL. Ini dibawa oleh konveyor, masuk ke area grinding. Ada side mill, mirip sekali bentuknya dengan PTMSM. Dia berpasangan dengan 1 buah double deck vibrating screen. Kemudian ada cone crusher, ini juga berpasangan dengan screen yang sama dengan side mill. Cone crusher ini fungsinya adalah menghancurkan scab atau batuan yang tidak hancur dari side mill supaya bisa kembali lagi ke dalam sirkuit. Kemudian ada 2 buah ball mill. Masing-masing ball mill berpasangan dengan 1 buah cluster hydrocyclone. Ini adalah gambaran dari sirkuit penggilingan di PTMSM. Dari crush ore itu kemudian masuk ke dalam side mill. Dari side mill itu scabnya keluar, masuk ke dalam double deck vibrating screen. Kemudian nanti yang masih kasar itu akan masuk ke cascade crusher. Dari cascade crusher ini nanti akan kembali ke screen. Dari screen kemudian nanti undersize-nya akan masuk ke screen yang berikutnya. Dari screen berikutnya ini yang kasar nanti akan kembali lagi ke dalam side mill. Sedangkan yang halus akan masuk ke ball mill. Kita sistemnya reverse sehingga umpan untuk ball mill itu pertama akan masuk ke dalam hopper dulu, kemudian masuk ke dalam cyclone. Jadi kalau ada material yang sudah halus, itu dia tidak akan masuk ke dalam ball mill, melainkan langsung ke proses berikutnya. Sehingga yang masuk ke dalam ball mill itu adalah memang yang sudah kasar. Kemudian kita punya lagi tertiary ball mill, itu sama juga sistemnya reverse, masuk dulu ke dalam hopper, lalu cyclone. Nanti yang kasar kembali lagi ke ball mill, yang sudah halus bisa lanjut ke thickener. Untuk lime sendiri, saat ini kita menambahkan lime di hopper tertiary ball mill. Oke, lanjut. Berikutnya, untuk sag mill, di dalam sag mill itu sendiri akan ditambahkan bola baja. Untuk sekat ini, MSM itu ukuran bola bajanya di sekitaran 110 mm.
fungsinya di seg mill ini adalah untuk menghancurkan batu-batu yang masih cukup besar. Sehingga energi utama yang dicari di dalam seg mill itu adalah tumbukan hantaman. Penambahan bola bajanya itu biasa kita tambahkan secara rutin, itu 1 hari bisa 2 kali, shift pagi dan shift malam. Dan seperti yang saya uraikan tadi, seg mill berpasangan dengan satu buah double deck sprint. Berikutnya, skate crusher. Kami menggunakan model cone crusher. Tujuannya untuk menghancurkan kembali produk seg mill yang masih kasar atau dengan kata lain skate. Bagian mantel dan juga concave dari skate crusher ini akan aus dan perlu diganti secara berkala. Skate crusher juga berpasangan dengan vibrating screen yang ada di seg mill. Berikutnya adalah ball mill. Kerikil atau pasir dari penghancuran dan penyaringan di area seg mill akan masuk ke ball mill dan tambahkan bola baja dengan ukuran yang lebih kecil. Gaya utama pada ball mill yang kita cari adalah penggerusan, sehingga untuk mendapatkan hasil yang lebih halus juga diperlukan bola baja yang lebih kecil dibandingkan dengan yang ada di seg mill. Tapi bola baja yang terlalu kecil juga akan meningkatkan konsumsi bola baja, sehingga perlu dicari ukuran yang pas, selain juga material yang lebih baik. Ukuran bola baja yang ada di secondary mill dan tertiary mill itu juga berbeda tentunya. Kemudian berikutnya ada hydrocyclone. Hydrocyclone ini fungsinya untuk sebagai penyaring material yang halus dan yang masih kasar. Kenapa tidak pakai screen? Karena untuk material yang sudah halus, umumnya cyclone itu lebih efisien dibandingkan dengan screen. Meskipun saya juga pernah lihat ada vibrating screen yang diklaim bisa menyamai performa hydrocyclone dengan tapak area yang lebih kecil. Tapi MSM sendiri kita pernah mencoba, tapi kebetulan masih belum cocok. Masih lebih unggul hydrocyclone. Bagian dalam dari cyclone ini akan terabrasi sehingga perlu dicek dan diganti secara berkala. Nah, ini salah satu jobnya metalurgis juga adalah untuk pengecekan liner cyclone, selain juga liner dari tiap-tiap dari mill. Di sini bisa kita lihat partikel masuk ke dalam feed chamber dari cyclone. Nanti dia akan berputar di dalam hingga area dia dekat spigot. Ini sebutannya spigot untuk cyclone. Nanti di sini partikel akan saling bertumbukan. Nah, ketika bertumbukan itu, material yang kasar cenderung akan jatuh ke bawah, dan material yang halus akan terbang ke atas. Ini adalah prinsip sederhana dari proses hydrocyclone. Oke, berikutnya adalah thickener. Di thickener ini fungsinya adalah untuk menjembatani antara area milling dan juga CIL. Seperti kita tahu, mungkin teman-teman masih ada yang belum tahu, biasanya hydrocyclone itu menghasilkan lumpur yang encer. Karena umumnya kita mengoperasikan hydrocyclone itu dengan persen solid yang rendah. Biasanya dia akan lebih bagus produknya. Tapi leaching atau CIL ini perlu lumpur yang agak kental untuk menjaga eh, supaya volume selarinya tidak terlalu banyak. Konsumsi cyanida dan lime juga tidak terlalu boros. Dan juga resident time dari lumpur di dalam tangki-tangki CIL itu akan lebih lama jika lumpurnya itu agak kental. Nah, ini kan tidak nyambung antara hydrocyclone itu perlu encer, sementara leaching CIL perlu agak kental. Sehingga disitulah kenapa adanya thickener untuk menjembatani dua hal tersebut. Prinsipnya ini cukup sederhana, dari selari yang sudah dikondisikan pH-nya, itu kemudian ditambahkan dengan flokulan, nanti dia akan masuk ke dalam center well, ini sebutannya center well dari thickener, nanti dia akan mengendap, sedangkan airnya itu akan eh, mengalir lewat overflow. Nanti produk dari thickenernya, atau biasa disebut thickener underflow, akan dipompakan ke tangki CIL.
Oke. Kemudian untuk area leaching itu prinsip dari pelarutan emas itu biasanya yang diterima secara umum adalah seperti berikut ini, persamaan Elsner, di mana partikel emas akan bereaksi dengan sianida dan juga ditambahkan dengan oksigen. Nanti dia akan menghasilkan senyawa AU sianida kompleks. Nah, ini areanya. Saat ini ada 9 tangki, CAL dan leaching. Pada proses leaching ini sendiri, kita perlu menjaga pH. pH-nya itu di sekitaran 10,5, 10,2 sampai 10,5. Karena pertama itu dia bisa berbahaya. Seperti kita tahu, sianida itu adalah zat beracun. Dan gas sianida yang dihasilkan oleh larutan sianida itu juga beracun. Gas sianida itu bentuknya adalah HCN, hidrogen sianida, dan pada pH yang rendah itu fraksi HCN-nya akan sangat tinggi. Selain itu bisa berbahaya untuk personil, juga akan sangat boros penambahan sianidanya. Jadi lumpur halus itu sebelumnya sudah ditambahkan kapur untuk menyesuaikan nilai pH, barulah ditambah sianida. Kalau dari diagram ini kita bisa lihat bahwa di pH 7 itu 99% sianida bisa hilang menguap, meskipun tidak instan ya. Di pH 9 itu 62% sianida bisa hilang menguap, dan di pH 10,2 itu hanya 9% saja sianida yang hilang menguap. Secara kesetimbangannya seperti itu. Dan di tangki leaching itu ya, kita tambahkan gas oksigen. Kebetulan saat ini juga PT MSM sudah menggunakan oksigensi reaktor untuk mengefisiensikan penambahan gas oksigen ke dalam slari. Dari situ, kemudian emas yang sudah terleaching menjadi senyawa aurosianida itu akan diserap oleh karbon secara counter current. Lumpur sianida akan masuk dari tangki depan menuju tangki belakang, sedangkan karbon aktif itu akan ditambahkan dari tangki paling belakang menuju tangki depan. Ini dari belakang dia karbonnya masih ibaratnya masih lapar lah. Masih lapar, dia kemudian makan emas, makin kenyang, makin kenyang. Ketika sudah benar-benar kenyang, biasa kita sebut loaded carbon, dia akan dipanen menuju sirkuit elution. Bisa kita lihat di sini, kalau dari Freundlich-Isotherm, itu bahwa semakin kenyang suatu karbon, maka dia akan menghasilkan solution dengan eh, konsentrasi emas yang lebih tinggi. Sehingga kalau kita mau menghasilkan konsentrasi emas yang rendah, terutama khususnya di tangki-tangki belakang, kan kita nggak mau membuang solution dengan konsentrasi emas tinggi, tentu kita perlu memberikan karbon yang masih lapar, yang konsentrasi emasnya masih rendah. Itulah ini prinsip kenapa dilakukannya sistem counter current pada proses CAL. Selanjutnya, yaitu sirkuit elution dan electrowinning. Elution ini sebenarnya dia seperti merebus karbon, tapi pertamanya kita tambahkan dulu asid untuk membersihkan karbonnya dari pengotor-pengotor anorganik. Kemudian kita bilas supaya pH-nya bisa normal lagi di sekitar 6 sampai 7. Baru setelah itu kita siapkan air yang ada kandungan sianida dan kaustik yang cukup pekat. Larutan tersebut nanti akan dipanaskan menggunakan heater, kemudian akan masuk ke dalam kolom elution. Nah, itu seperti direbus. Emas yang ada di dalam karbon, ketika direbus dengan larutan ini, dia akan
keluar atau bisa terekstraksi lagi ke dalam larutan. Sehingga nanti akan dihasilkan pregnant solution. Ini ibaratnya kaldu emas. Karbonnya sendiri yang sudah dilakukan elution nanti akan dikembalikan ke sirkuit dengan sebelumnya akan melewati proses regenerasi menggunakan carbon regeneration kiln. Dipanaskan di sekitaran 700 derajat Celcius. Kemudian kaldu emas ini akan melalui proses electrowinning, kita setrum-strum, alirkan listrik, sehingga nanti emas akan mengendap pada katoda. Nanti katoda yang sudah mengendap emas yang sudah mengendap di katoda akan dipanen dan dikeringkan dalam oven. Kemudian akan ditambahkan flux, itu bisa isinya ada boraks, silika, soda es, dan terkadang ada juga natrium karbonat. Itu nanti akan dimasukkan ke dalam furnace pada temperatur 1100 sampai 1200 derajat Celcius, yang kemudian nanti akan terpisah antara logam emas perak dan juga slag pengotornya. Sehingga nanti didapatkanlah produk campuran emas dan perak yang sering juga disebut sebagai d'or bullion. D'or bullion ini ada step-step dari elution yang ada di MSM. Pertama ada reagent addition, yaitu cyanida dan kaustik. Kemudian kita ada preheat dan pre-shock circulation. Larutan tersebut diputar-putar di sirkuit elution hingga temperatur 120 derajat. Kemudian kita ada lean elution, yaitu proses pengaliran dari larutan elution sebelumnya ke dalam kolom elution. Kemudian ada water elution. Kemudian ada cooling. Nah, tadi d'or bullion yang sudah dihasilkan akan dikirim ke pemurnian. Biasanya bisa menggunakan pesawat, bisa juga menggunakan darat. Untuk pemurniannya sendiri, setahu saya saat ini di Indonesia hanya ada di Pulau Jawa. Bisa ke Antam, bisa juga ke Lotus Archi yang ada di Bandung. Masih grupnya Archi Indonesia juga. Nah, di sana baru akan dimurnikan lagi dan dipisah antara emas dan perak. Nah, dari situ baru bisa dihasilkan emas murni. Nah, ini salah satu contoh emas murninya, Lotus Archi itu dari grupnya Archi Indonesia. Kemudian terakhir yaitu area detox. Detox ini fungsinya adalah untuk menetralkan cyanida yang digunakan di proses CIL. Prinsipnya sendiri kami menggunakan INCO proses, yaitu ion cyanida akan ditambahkan dengan sulfit dan juga oksigen, dan ditambahkan katalis copper. Nanti akan terbentuk cyanat yang itu sudah relatif tidak berbahaya lah dibandingkan cyanida. Sulfitnya itu kita menggunakan SMBS, sodium metabisulfit, kemudian kita untuk covernya sendiri kita supply menggunakan copper sulfat. Nanti kita injek udara untuk supply oksigennya. Baru nanti setelah kadar cyanidanya rendah, itu akan ditempatkan ke TSF atau Tailing Storage Facility. Ya, terima kasih. Singkat saja dari saya. Mungkin ada yang mau bertanya. Dipersilakan. Kalau belum ada yang bertanya, boleh saya tanya Pak Taufik. Iya, boleh Pak. Ya, ya, ya karena geologi yang saya tertarik yang tadi emas yang hadir sebagai inklusi di banyak variasi mineralnya kan itu. Betul. Artinya bisa sebagai inklusi di dalam sulfida, bisa di dalam silika, ya mungkin di dalam karbonat ya. Nah, saya pengen tahu pengalaman Mas Taufik selama ini. Yang paling sulit itu
di dalam mineral apa ya selama ini, terus kan bagaimana solusinya ya. Terus apakah juga pernah atau banyakkah unsur emas itu yang hadir sebagai senyawa khususnya tellurium ini ya sebagai kalaverit atau itu apakah sering dijumpai juga itu Mas Taufik itu. Oke. Artinya dalam teori kalau di geologi kan bisa kita mengenal kalaveri, silvani, tapi kenyataannya kan jarang kan kalau kita lihat di aura mikroskopi atau di bahkan megaskopi mungkin sulit sekali ya mendapatkan native Iya. gold atau senyawa. Nah, saya pengen tahu selama ini kendala atau paling sulit yang Pak Taufik temui itu yang di kasus seperti apa itu. Makasih Pak. Iya, terima kasih Pak Suparto. Iya Pak, jadi memang eh, ada di banyak matriks ya. Kalau dari perspektif metalurgi sendiri, kita biasanya mengkategorikan itu sebagai pre-mill gold. Itu biasanya dia dalam matriks mineral-mineral yang masih bisa diakses cyanida, itu mineral-mineral oxide. Kemudian ada mineral yang eh, carbonaceous rock, kemudian yang sulfide rock, dan ada yang silikat rock. Nah, itu untuk di PTMSM sendiri, mayoritas masih sebagai free-mill gold, sehingga masih bisa diolah oleh cyanida. Dan kalau dari saya sendiri biasanya yang dilakukan untuk identifikasi mineral, identifikasi sebaran emasnya itu menggunakan diagnostik leaching. Jadi kita coba bertahap. Pertama itu dengan cyanida, kemudian residunya kita leaching lagi dengan HCl, kemudian residunya itu kita leaching lagi dengan aqua regia, baru terakhir itu kita fire assay. Nah, itu nanti kita bisa lihat distribusinya, Pak. Untuk di MSM itu rata-rata yang female gold itu sekitar 85-90%, emas itu berada dalam eh, bentuk female gold. Sedangkan untuk sulfidanya itu biasanya di sekitaran 10%, 8-10%, dan yang silikatnya itu di 4%. Meskipun ada juga prospek-prospek kit tertentu yang kami sedang studi juga ada yang lagi dikembangkan, itu ada yang sampai di 20% lebih, bahkan 30%. Kalau Oke. tantangannya sendiri yang paling sulit itu sebenarnya silikat itu, Pak. Silikat itu biasanya kami sudah mengikhlaskan lah untuk saat ini. Karena yang di dalam silikat itu biasanya cuma sekitar 4% dan sulit sekali di treatmentnya. Nah, biasanya sedangkan kalau yang di matriks sulfida itu seperti tadi saya bilang, di area tertentu ada yang tinggi sekali, emasnya bisa sampai 30% itu berada di dalam matriks sulfida. Dan itu kalau kita coba leaching, dia recovery leachingnya rendah sekali, bisa cuma 30% recovery leachingnya untuk or-or yang problematik tersebut. Nah, itu eh, untuk proses treatmentnya sendiri kita masih develop, cuma ada beberapa kandidat. Pertama itu tentu kita ingin memisahkan antara mineral sulfida dan oksidanya dulu. Itu bisa dengan flotasi, umumnya flotasi sih Pak ya. Biasanya untuk kita pisahkan Oke. dulu antara sulfida dan oksidanya, baru nanti sulfidanya bisa kita bioleaching ataupun yang lebih proven itu dari roasting, seperti itu Pak. Cuma memang kalau kalau kita pernah kirim sampel juga untuk dianalisis eh, baik itu mineralografi maupun XRD dan juga ChemScan. Kalau yang sudah pakai mikroskop itu memang kayaknya sulit sekali kelihatan, Pak ya. Biasanya dia itu biasanya kelihatannya kalau kita diagnostik leaching baru kelihatan sebaran emasnya. Kalau cam scan lebih kelihatan ya.
CamScan Kan? biasanya langsung ada kelihatan sih, cuma masih mirip-mirip aja kalau saya lihat sama SEM EDS itu Pak ya hasilnya. Nanti kalau silikat itu termasuk, kalau silika enggak ya? Kalau di kuarsa enggak ya? Silikat itu apakah termasuk silika silik kuarsa atau silikat yang misalnya chloride atau di epidot atau yang lainnya itu? Nah itu sejujurnya saya juga eh, kurang paham sebenarnya dia mineral apa sebenarnya silikatnya. Tapi biasanya memang kalau dari bacaan yang tadi, ChemScan dan lain-lain, paling dominan itu memang SiO2 memang, kuarsa. Di kuarsa. Iya, Oh, kuarsa termasuk tapi sulit ya? Ya. tapi dia kan kita banyak mineral kuarsa juga Pak. Seringkali emas Ya. itu dia tidak apa namanya ya, tidak terdilusi di dalam kuarsanya. Dia masih ada batas-batasnya. Jadi di grinding sudah bisa bebas ya. Tapi ada beberapa kasus yang emasnya itu dia kecil-kecil sekali tersebar di dalam mineral kuarsanya. Nah, yang seperti itu yang sulit sekali untuk diambil oleh cyanida. Bahkan Walaupun kita nanti lihat waktu itu under 10 mikron nih. Waktu itu pernah kita lihat ada yang di bawah 10 mikron. di bawah 10 masih sulit ya. Oh iya, iya. Sulit sekali. Kita target grinding aja di 75 mikron. Kita mau turun ke 53 mikron aja, kita butuh tambahan sekitar 5 megawatt kayaknya. Ya. Terima kasih Pak. Iya, Pak. Ya, karena saya pernah ada kasus, artinya di eh, geokimia batuan, artinya dengan eh, waktu itu dengan AAS itu kandungan AU-nya tinggi, ya. Hanya tinggi, tapi kemudian digelundung, tapi bukan dengan cyanida, dengan Hg itu eh, sulit artinya. Artinya nggak dapat artinya digelundung dengan air raksa itu waktu itu ya kami dengan apa kimia mineral ICP ICBMS apa lupa saya, tapi juga ICP-MS agak mungkin. kesulitan, ya agak kesulitan mendeteksi mineraloginya apa karena dengan powder atau apa itu Pak, atau apa itu sistemnya itu. Jadi agak agak sulit. Ya kalau di geologi kan mungkin pengennya kan mencari mineraloginya yang melingkupi itu apa kan gitu. Iya, iya sih. Biasanya kita dengan diagnostic reaching sih Pak untuk apa? Oke, ya, ya. Dari peta cadangan resource itu biasanya kita ambil banyak sampel kan itu Pak. Itu kita cek berapa recovery-nya, berapa yang berapa yang bisa diproduksi menjadi emas, emas yang bisa dijual, berapa yang tidak bisa diambil. Ya, tetap tetap harus ada yang diikhlaskan ya, yang tidak bisa diambil. Iya, kalau silikat sih selama ini diikhlaskan itu Pak. Belum rezekinya. Oke, makasih Pak Taufik. Iya, sama-sama Pak. Monggo yang lainnya nih teman-teman mahasiswa. Ya, mungkin ada yang mau bertanya lagi dari teman-teman mahasiswa. Sebenarnya saat ini Eh, PTMN ya. Mas, di kolom chat itu ada Mas Alex Dayanto dari PT IMK bertanya, mungkin bisa dilihat Mas untuk pertanyaannya. Yang pertama Mas Taufik, ada beberapa pertanyaan. Yang pertama ada berapa kebutuhan KWH per ton milnya. Yang kedua, ukuran bola baja sekunder dan tertiary ball millnya. Lalu particle size
atau F cyclone sack mill dan secondary ball millnya, lalu slurry density leaching tank 01-nya, dan DO sebelum dan sesudah pemasangan oksigen si reaktor, dan indikatif kenaikan recovery AU dan AG setelah pemasangan oksigen si reaktor. Mungkin bisa dijawab satu persatu, dan di sini juga ada beberapa teman-teman lain, yaitu Irfan Sasmita dari UPN dan Chandra Yoga. Mungkin bisa dari Mas Alex Dayanto dulu, Mas. Iya. Oke, ini ada Pak Alex. Selamat malam Pak Alex, mantan bos saya di IMK ini, kalau Pak Alex. Malam, Mas Taufik. Waduh. Eh, ini aja nih, badannya kelihatan berisi ya. Cocok kayaknya sama makanan Manado ini. Ya, ya, ya. Siap. Oke, Pak. Ini ada pertanyaan Pak Alex, itu berapa kebutuhan kilowatt per ton di segmil? Untuk segmil itu sendiri, kita menggunakan segmil ukuran 4000 kW dengan tonase harian itu sekitar 11.000. Jadi kalau dihitung-hitung 4.000, ini 8,7 ya, sekitaran 9 kWh per ton lah. Cuma memang produk segmilnya MSM ini masih kasar dibandingkan segmil IFK. Dia masih, saya agak lupa ya, kalau nggak salah sekitar 10 mili P80. Oh, 1 mili ya, besar sekali ya. Oke. Berarti Iya, memang besar ya, apa di satelitnya ya. iya, di sel GT itu kita di 40 mili. Oke. Cuma memang karena ada 3 stage, masih ada 2 ball mill lagi di belakangnya, jadi masih masih boleh lah. Ya, ya. Oke. Kemudian secondary dan tertiary. Secondary itu kita kisaran 70 mili, kemudian tertiary itu 40 mili. Cuma ya Pak Alex sama-sama tahu lah, ini kita tergantung ketersediaan pasar juga, apalagi dengan adanya pembatasan impor pemerintah kan, seringkali kita lebih didikte sama ketersediaan pasar dibandingkan kebutuhan. Untuk MSM sendiri itu dua-duanya kita high chrome itu Pak, yang di ball mill. Jadinya memang dari Indonesia kan baru ada satu pabrik, dan itu pun baru tahun ini kan dia mulai produksi, sehingga kita kebanyakan impor sih. Untuk versinya vertimil ya, atau vertical Ball mill mill, atau yang ball masih ball milling? mill biasa. Oh, masih ball mill. Oke. Dan dua-duanya menggunakan discharge grid atau overflow. Overflow. Oke. Meskipun kita ada juga sih kepikiran mau ngubah yang satu itu jadi discharge rate, tapi masih tahap Hmm, studi lah. ya. Di MK udah dirubah jadi discharge grid sih. Oh iya, berarti segmilnya kan dulu sudah discharge rate, ball millnya sudah discharge juga sekarang. Udah discharge grid. Lebih apa hemat bola baja ya, dan apa power juga bisa turun juga. Oh iya, menarik. Kemudian particle size overflow cyclone. Cyclone ini yang secondary dan tertiary Pak ya. Kalau segmil kan kita pakai screen. Ya, Untuk secondary itu sekitar 110 mikron, sedangkan tertiary itu 75. oke. Slurry density ini menarik, agak lebih kental dibandingkan IMK. Kalau di MSM itu dia bermain di 45 sampai 50. Nah, ini DO sebelum dan sesudah pemasangan oksigensi reaktor. Sebelum adanya oksigensi reaktor itu DO-nya MSM itu di bawah 10. Malah seringkali itu cuma 0,1, 2, 3. Kecil sekali. Sekarang itu kita Mirip. di atas 20. Oke. Bisa sampai 30 juga.
Nah, kenaikan recovery AU dan AG. Untuk AU itu yang kita state untuk report hasil project yaitu 1 sampai 1,5% AU. Untuk Oke. AG sendiri kita belum ada studi yang ini, belum ada studi yang mendalamnya lah. Soalnya Oh, keterbatasan waktu grade juga dan dari manajemen tuh nggak terlalu ngeliat silver lah. karena grade-nya rendah silver sana ya. Iya, grade-nya itu Oke. mirip-mirip kayak emas juga Hmm, sih. oke, sip. Kalau di IMK kan Ya, lumayan itu kayak kenaikannya juga. lumayan. Dilihat lah. Apalagi harga silver juga ikut naik sekarang kan. Jadi Nah, iya. gitu. Harga silver naik, baru manajemen minta tunjukkan juga silver. Iya. Oke. Kalau 45% density ini nggak terlalu kental di leachingnya. Cukup kental, lumayan kental. Tapi eh, kalau kita turunkan density-nya malah yang kena yang lain. Di intertage screen-nya bisa, di pompa-pompa juga kena. Soalnya kan kita tailing dam-nya itu bikin bendungan itu, Pak. Sekitar Hmm. sudah berapa ya tinggi ya sekarang? 200 meter kalau nggak salah. Jadinya pompa tailingnya itu bisa full capacity kalau dia terlalu besar volumenya. Tapi dengan Oke. adanya OSR juga masih oke. Jadi lebih Hmm. baik lah. Begitu. Tapi secara recovery perbandingan density let's say 40 ke 45 itu kan ada saling inilah ya. Hmm. Semakin kental kan makin kinetikanya juga berkurang, tapi resident time-nya dapat gitu. Hmm. Itu lebih lebih mending mana di luar tadi masalah di dam ya, di tank kalau di proses kinetikanya. Kita pernah ada trial tentang density ini, tapi belum terbukti sih Pak, benefit yang bisa dihasilkan dari eh, density yang lebih encer. Justru Hmm, resident time itu yang lebih kelihatan hasilnya, oke. begitu. Oke, terima kasih Mas Taufik. Iya, sama-sama Pak Alex. Baik, terima kasih banyak Mas Taufik. Mungkin bisa selanjutnya untuk teman-teman dari UPN ini Mas. Ada Irfan Sasmita, pertanyaannya di kolom komentar. Kayaknya banyak juga ini Mas. Ya, alhamdulillah baik. Irfan ini saya dengar-dengar ke SJR ya. Iya. Kemudian untuk pertanyaan yang pertama, berapa lama waktu ideal untuk dilakukan inspeksi siklon dan apa yang perlu dicek ketika inspeksi? Rekomendasi SOP atau literatur. Ini waktu ideal untuk cyclone inspection itu tergantung dari abrasivitas ore dan juga tonase. Kalau contohnya di KBK, IMK itu masih bisa lebih lama lah dibandingkan di MSM. Sedangkan MSM sendiri itu ore-nya lebih abrasif sehingga dia perlu lebih sering. Kita itu inspeksinya tiap 1 minggu yang secondary ball mill karena dia partikelnya kan masih agak kasar sehingga dia lebih mudah tergerus. Sedangkan kalau yang tertiary itu bisa 2 sampai 3 minggu. Tapi ini tetap apa ya? Ada faktor coba-cobanya lah. Kalau misalnya belum ada eh, di site yang kita kerja itu belum ada guideline-nya berapa lama sih? Saran saya sih tiap 1 minggu itu dicek dulu berapa cepat dia pengikisannya, wear rate-nya berapa. Nanti itu kita bisa eh, regresikan kira-kira berapa lama dia bertahan siklonnya. Nanti kita kasih space mungkin 2 minggu biar lebih aman.
Baru nanti dari situ kita bisa eh, build SOP yang lebih bagus. Berapa lama jedanya sebenarnya? Karena ini tiap site itu bisa berbeda. Kemudian rekomendasi SOP apa ya? Palingan ada di ini. Coba cari di guide-nya supplier ya Cyclone, mungkin dari Weir atau dari FL Smith, tergantung site tersebut menggunakan Cyclone yang mana, biasanya mereka ada. Tapi yang biasanya dicek itu pertama, pengalaman saya tuh ukuran spigot dan ukuran vortex, apakah dia sudah worn out, atau bahkan kadang-kadang saya juga ketemu dari metal rugis itu sudah ngeset ukuran spigot dan vortex itu sekian. Ternyata waktu kita cek, loh, kok ukurannya berbeda yang sama yang kita minta, dan itu bukan karena worn out, tapi memang karena salah pasang. Pertama itu harus kita cek, kemudian adalah eh, terkikisnya liner dari Cyclone. Kalau misalnya dia sudah terkikis, sudah dari misalnya kita udah punya eh, berapa sih laju wear rate di site yang kita kerja itu, kalau misalnya sampai inspeksi berikutnya dia masih kita kira-kira masih aman, masih bisa kita pertahankan, tapi kalau misalnya sudah agak rawan lebih baik diganti. Kira-kira begitu. Kemudian yang berikutnya, bagaimana cara penentuan kebutuhan bola baja di mil selain melakukan inspeksi dalam mil, melakukan tidak melakukan proses ini. Ini maksudnya kebutuhan ininya ya, apa ya? Kebutuhan penambahannya berapa kilogram per ton gitu ya? Betul Pak Taufik, seperti itu Pak. Biasanya sih yang bikin pabrik itu waktu dia bikin proses desain kriteria ada tuh. Dia ngelihat dari work index ore-nya, terus dia udah nentuin. Tapi kalau misalnya tidak bisa masuk mil, sama sekali nggak bisa masuk, atau gimana? Benar Pak, nggak bisa masuk untuk di sakmilnya Pak Taufik, karena memang flashing sampai beberapa jam pun tetap ada ore dan juga batuan serta bola baja yang masih nempel di dinding-dinding milnya itu Pak. Jadi Meskipun kalau udah disemprot. sudah Pak, benar-benar nggak bisa Pak itu. Karena memang tipikal ore-nya di tempat kami itu sangat-sangat clay. Seperti itu. Tapi sudah grind out. Sudah Pak. Kalau enggak ya cukup lihat dari ini aja, lihat dari luar berapa bed dari mil charge itu berapa persen. Dari situ kan bisa diestimasi. Malah seringkali di MSM itu kadang-kadang cuma di foto aja, udah habis itu nanti dihitung dari liner expose. Oh, berarti memang dari liner expose tuh bisa Pak ya untuk estimasi Pak. Boleh, boleh. Atau Dan pakai meteran aja di mulut milnya. dan bagusnya itu untuk awal-awal running pabrik seperti di tempat kami itu bagusnya kami ngeceknya tiap minggu atau tiap berapa bulan sekali Pak Taufik bagusnya. Karena memang kami belum punya estimasi itu untuk kebutuhan bola bajanya berapa itu Pak. Iya, iya. Terakhir itu berapa? Ini masih on progress buat pengukuran Pak. Dan kebetulan saya saat ini sedang cuti, jadi saya belum update lagi terkait info tersebut. Iya. Berarti ore-nya masih yang ini ya, masih yang topsoil ya. Masih oxide clay. Betul Biasanya sih Pak. nggak perlu terlalu banyak itu kalau side clay itu. Tapi mungkin kalau saran saya sih, coba cari hose yang lebih kuat lagi. Karena itu harusnya bisa dibersihin. Mungkin pompa airnya kurang kencang. Atau nozzle hose-nya kurang pas lah bentuknya. Karena selama ini sih saya sekelay-kelaynya pun masih bisa disemprot. Harusnya masih bisa disemprot. Eh,
untuk awal-awal, kalau menurut saya selama selama diizinkan oleh manajemen ya, coba aja sekali seminggu sekali itu untuk dapat data dulu kan untuk awal-awal ya, untuk awal-awal. Yang penting bisa cepat dapat hasil, bisa meyakinkan ke manajemen bahwa yang kita lakukan ini memang necessary. Tapi biasanya sih itu udah ada apa ya? Udah ada guideline lah dari proses desain kriterianya. Coba dicek dulu, jangan-jangan dari yang bikin pabrik sudah ada berapa bayangannya dia. Dari situ juga kan biasanya bisa kedengeran tuh dari suara segmilnya, apakah ini kurang bola, kebanyakan bola segala macam. Di sana fixed speed atau pakai VSD? Pakai VSD Pak untuk sakmilnya Pak. Oh iya, enak sih itu udah. Siap. Kemudian apakah umum terjadi ketika produk overflow cyclone? Oke. Oh, halus sekali ya, 65 sampai 70%, 38 mikron. Sedangkan underflow 15 sampai 20%, minus 75 mikron. Sebenarnya cut size yang diinginkan berapa mikron? Gimana Pak Taufik? Cut size yang diinginkan sebenarnya di 75 atau 38? Yang diinginkan di P80 75 mikron Pak. Oh, 75. Menurut saya sih cukup umum ya. Memang biasanya kalau sudah halus itu distribusi terbesar ada di minus 38. Saya lupa angkanya berapa, 65 sampai 70 kah atau berapa ya. Tapi agak besar memang. Memang mayoritas itu ada di minus 38. Dan ada 15 sampai 20% itu masuk ke underflow cyclone. Nah, ini namanya kaitannya di cyclone efisiensi, efisiensi pemisahan. Bagaimana cara optimasinya? Biasanya ya kita mainkan di density fitnya di berapa? Cyclone fit. Untuk density-nya kami main di 20% Pak untuk saat ini. Cyclone fit. Cyclone fit. Wah, sudah encer sekali ya. Kalian pakai apa? Cavex 250? Sebenarnya memang untuk cyclone itu sendiri kan dia punya efisiensi. Jadi memang eh, tidak mungkin 100% minus 75 mikron itu masuk overflow. Pasti ada sebagian yang masuk underflow. Bisa itu dia ikut dari airnya atau memang eh, efisiensi pemisahannya buruk. Kalau misalnya eh, underflow cyclone itu sudah bisa dibikin kental, kemudian overflow cyclone itu bisa dibikin encer, paling saran saya mainkan di ukuran spigot, vortex, Hmm. kemudian pressure, biasa dari situ sih bisa dicoba-coba dulu. Tapi saran saya pertama itu coba buat kurva efisiensi cyclone supaya kita tahu apakah ini masih wajar ataukah ini memang suatu problem. Nanti bisa dibandingkan ada tuh TA-nya siapa ya? Eh, Mei, Oh, Iftitah Mei sama siapa? Sorry, saya lupa satu lagi. S-fit Pak. Ya, Putra. Kemudian juga ada yang itu ada dia bisa ngelihat efisiensi cyclone itu berapa sih? Dan juga ada di saya yakin di internet juga banyak berapa rata-rata efisiensi cyclone. Karena memang dia nggak bisa 100%. Siap Pak Gitu Taufik. dari saya. Kemudian berikutnya dari Mas Yoga. Seberapa sering Matt konfirmasi ulang ke Geos?
seberapa sering ya. Jadi perubahan karakteristik OR ini ada yang kita bisa tahu dengan cepat, itu adalah karakteristik yang berpengaruh ke crusher. Biasanya dia kalau OR-nya yang clay, lengket, itu akan sangat mempengaruhi tonase crusher. Begitu ada masalah, langsung kita konfirmasi. Makanya memang harus erat lah hubungannya antara metalurgi dan geologi, terutama geologi yang bagian grade control. Kemudian itu kalau karakteristik yang tadi itu ya, dari tipikal clay-nya, biasanya dia bisa masalah di crusher, bisa masalah juga di thickener. Itu begitu ada masalah, langsung kita minta konfirmasi ke mereka. Tapi kalau yang pertanyaannya itu lebih karakteristik oxide, sulfide, dan transition, lebih dari karakteristik mineral sulfidanya, itu biasanya sudah kita detect dari sebelum pit itu ditambang. Jadi kita sudah ada studinya duluan, sebelum itu ditambang, sudah kita cek dulu nih. Nanti ketika keberjalanannya udah nggak terlalu kaget lagi lah, kita sudah bisa menduga bahwa oh ini ada problematik ore mau masuk. Begitu. Biasanya kalau kalau karakteristiknya itu setiap ada development pit baru. Dari grade control sendiri biasanya tiap bulan mereka ada kirim sampel untuk rencana sebulan ke depan, itu kita tes juga. Kebetulan terus ini pertanyaan berikutnya, pernah bergabung dalam open project, membahasakan OR dari metalurgi dan geologi ini sering beda. Iya, iya. Cara Baik, terima mensinkronkannya ya. Cara mensinkronnya sih kita biasanya membaginya itu untuk kategori sulfida, oksida, dan transition. Nah, itu kan sempat juga ada sebenarnya geologi nih menentukan kategorinya berdasarkan apa sih? Padahal nggak pakai diasai kan, tapi tahu-tahu udah bisa mengkategorikan sulfide dan lain-lain. Nah, itu kita saling belajar juga sih. Di MSM sendiri ada seminar kayak gini modelnya, di mana dari departemen satu itu sharing ke departemen yang lain. Nah, itu salah satu sarana juga untuk kalau di perusahaan. Dan itu saran saya perlu ada memang di tiap perusahaan supaya at least yang saling bersinkronasi itu bisa lebih nyambung lah. Kita juga tahu, oh ternyata kalau di MSM itu geologinya dari kandungan sulfur sekian sampai sekian persen, mereka kategorikan sulfida, sekian sampai sekian, transisi, sekian, baru masuk sulfida, seperti itu. Kalau tools tersendiri saat ini nggak ada ya, biasanya kita mod workflow-nya itu dari eksplorasi, itu melakukan pemetaan, kemudian resource cadangan, nah dari metalurgi nanti akan melakukan tes metalurgi dari tiap-tiap sampelnya. Nanti dari data metalurgi ini akan kembali lagi masuk ke dalam permodelan, ke blok modelnya resource, sehingga mereka bisa menentukan cadangan ore yang recoverable, cadangan ore yang refractory, dan lain-lain. Nanti baru dari situ masuk ke mine planning, mereka yang bisa eh, mengira-ngira lah, kira-kira kapan nih ore yang sulfida bakal masuk ke pabrik, misalnya 2 tahun lagi, atau masih 3 tahun lagi, seperti itu. Tools-toolsnya ya kalau dari metalurgi nggak 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 ada tools khusus ya, tapi mungkin kalau dari yang lain menggunakan permodelan blok model seperti biasa. Saya kurang tahu juga apakah mereka pakai Surpak kah atau pakai yang lain. Mereka banyak sih dari tim teman-teman eksplorasi resource dan mine planning, seperti itu. Untuk pertanyaannya Mas Chandra ya, sudah cukup Mas Chandra? Cukup, Pak. Makasih, Mas Taufik. Iya.
Bisa juga kalau Mas Chandra ini geologinya atau metalurginya? Metalurgi ya? Eh, Kebetulan metalurgi saya. Oh iya, harus sering main bareng berarti memang sama orang geologi. Kebetulan istri saya juga orang geologi. Itu bisa dengan cara begitu juga. Oke, Baik, terima kasih Mas Taufik untuk jawaban pertanyaan dari Mas Chandra Yoga. Mungkin selanjutnya ini dari Panji Madaloka, MGSC UPN Veteran Yogyakarta. Dia bertanya Mas di kolom komentar juga. Sekitar ada 4 pertanyaan Mas. Terima kasih. Silakan Mas. oke, berikutnya dari Mas Panji. Bagaimana perusahaan melakukan pengujian kekerasan batuan pada tiap area untuk menghitung estimasi kebutuhan KWH? Karena ini sangat berhubungan dengan kos perusahaan. Betul. Nah, ini salah satu jenis metallurgical test work yaitu comminution test. Biasanya yang paling umum dipakai itu adalah bond work index. Mungkin pernah dengar. Ada tesnya itu yang terstandarisasi itu JKBBM. Itu kalau di Indonesia itu ada dari Geoservice, tapi di Australia juga banyak laboratorium yang menerima pengujian tersebut. Nanti dia akan dari tesnya itu muncul work index. Work indexnya untuk tiap-tiap batuan. Dari work index ini nanti bisa mau dihitung manual bisa juga menggunakan software yang namanya JKSIMET. Saya yakin itu kalau ada ini ya, ada special price untuk mahasiswa juga. Jadi mungkin bisa dibujuk dosen-dosennya, siapa tahu boleh dapat kopinya untuk belajar JKSIMET di kampus. Dari situ bisa ketahuan kira-kira berapa power yang dibutuhkan dari area kombinasi. Berat sekmil berapa, bolmil berapa powernya. Cara pengujiannya itu ya dia sebenarnya sih pakai jar mil, pakai mil kecil gitu, cuma sudah standar ukuran milnya, charge ballnya itu sudah standar semua. Kemudian pertanyaan kedua, mengapa PTMSM lebih memilih menggunakan proses CAL dibandingkan dengan metode lain? Tentu saingannya kalau menurut saya sih cuma dua, antara CAL atau Merrill-Crowe. Karena kalau yang lain kayak eh, Mercury dan yang lain-lain itu tentu dari segi recovery sudah nggak masuk. Kemudian heap leach juga recovery-nya nggak masuk. Biasanya recovery heap leach itu lebih rendah dibandingkan CIL. Sedangkan kalau di MSM sendiri, premill gold-nya itu cukup tinggi, dan kita mau tonase yang tinggi, sehingga lebih milih CIL. Dan MSM sendiri, saya dulunya mungkin dia punya koneksi dengan pabrik di Chile, makanya sebenarnya segmil dan ball millnya MSM itu barang bekas dari Chile, jadi bisa dapat murah juga. Kalau misalnya saya yakin kalau perusahaan dapat dapat pabrik bekas gitu yang harga terjangkau dan free mill goldnya itu tinggi, mereka akan cenderung CHL dibandingkan Hiplitz. Untuk Merrill Crowe sendiri itu juga recovery-nya biasanya masih di bawah CHL, dan bullion yang dihasilkan itu juga lebih kotor dibandingkan dengan electrowinning. Kemudian pertanyaan ketiga, bagaimana pendapat suatu ore dilakukan proses leaching cenderung sulit menaikkan DO? Apakah itu berhubungan dengan kandungan mineral yang tinggi atau memang ada masalah lain? Nah, ini DO ini rendah, memang eh, bisa jadi dia terkonsumsi oleh ore-nya itu sendiri. Kalau memang kurang rezeki lah, dapat ore yang agak-agak buas, agak liar, dia mengkonsumsi DO-nya, mengkonsumsi cyanidanya juga, itu bisa jadi DO-nya sulit naik. Tapi eh, seringkali juga karena masalah viscosity, ore selarinya terlalu viskos.
Antara dua itu kalau menurut saya, antara dia terlalu viskos atau memang terlalu banyak ore yang nyerap oksigen. Kemudian keempat, peran metalurgis. Metalurgis itu dalam industri pertambangan. Tentu mereka ini kan core bisnisnya ya, geologis yang nyari barang, mining yang nambang, metalurgis yang menghasilkan. Mereka ini core bisnis dan bahkan di beberapa site tertentu yang core bisnis ini rate salary-nya bisa beda dibandingkan yang support. Tapi ya nggak semuanya, ada juga yang sama. Mereka ini intinya adalah core bisnis dan harus saling bersama-sama, tidak hanya untuk menghasilkan keuntungan yang sebesar-besarnya untuk perusahaan, tapi juga bagaimana menjaga peraturan-peraturan yang diterapkan pemerintah, seperti misalnya masalah aspek lingkungan, kemudian aspek konservasi mineral, itu metalurgis, geologis, dan mining itu pasti akan terlibat sekali dalam hal-hal tersebut. Dan biasanya dari mereka-mereka inilah yang nanti akan bikin laporan ke pemerintah terkait konservasi mineral dan gitu. Sudah cukup dari Mas Panji? Bagaimana? Baik, terima kasih banyak Bapak atas jawabannya. Oke, sama-sama. Baik, Mas Taufik, terima kasih untuk jawaban dari pertanyaan Mas Panji. Mungkin ini ada dua orang lagi, Mas, dari Dia Ul Farouk dan juga Robi Sulistyo. Bapak Robi Sulistyo, mungkin saya bacakan ya, Mas. Untuk Dia Ul Farouk, malam Pak Taufik, saya Dia Ul dari MET UPN. Izin bertanya, pada saat proses stripping atau elusi emas dari karbon di PT MSM, apakah ada peristiwa pengkristalan pada tangkinya, Pak? Pengalaman saya sih nggak ada ya. Sejauh ini nggak ada. Dan belum pernah nyoba juga sih di apa larutan pregnant solutionnya itu diuapkan apakah bakal jadi kristal kayak garam itu saya belum pernah nyoba, tapi yang ada di site dengan kondisi operasional normal itu tidak pernah ada pengkristalan begitu. Apakah aurocyanid itu bisa menjadi kristal? Nah, itu saya nggak tahu juga. Bagaimana, Mas Diaul? Baik Pak, terima kasih. Mungkin sedikit sharing saja ya Pak. Jadi kan dulu saya pernah magang di site sebelahnya MSM itu di Desa Bakan, itu kan adsorpsi emasnya menggunakan resin, lalu diilusi menggunakan campuran diurea dan asam sulfat. Nah, saat larutan eluet ini standby, nah itu proses pengkristalannya itu terjadi Pak. Namun saat akan dilakukan elusi kan itu dipanaskan terlebih dahulu. Nah itu kadar kristalnya itu juga ikut berkurang. Nah indikasinya itu kalau terjadi pengkristalan itu eh, kadar asam dan TiO2-nya itu menurun dan mau nggak mau harus top up lagi. Nah itu yang menjadi rasa penasaran saya kenapa bisa ada kristalisasi tersebut sampai sekarang masih penasaran aja sih Pak, seperti itu Pak. Ini menarik juga nih, soalnya selama ini saya di 3 site itu kalau untuk elusi karbon tidak pernah ketemu kristal ya, palingan adanya slime, slime dari electrowinning atau dari kotoran-kotoran airnya yang memang dari awalnya dia mengandung lumpur dan kotoran, nah itu menjadi slime di tangki. Kalau kristal saya belum pernah ketemu. Tapi memang kelihatan bentuknya kristal gitu ya, kayak kayak garam gitu atau kayak karamel. Iya Pak, kristal bening berwarna hijau Pak. Oh ya, saya nggak pernah ketemu itu. Mungkin memang fasanya beda ya. Matriksnya kan kalau di karbon ini cyanida dan kaustik. Oke Pak, terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Baik, terima kasih banyak Mas Taufik untuk jawaban dari pertanyaan Mas Diaul.
Mungkin selanjutnya ini ada pertanyaan dari Mas Robi Sulistyo. Yang pertama, selain ukuran bola, apakah ada perbedaan konfigurasi secondary dan tertiary millnya? Yang kedua, di MSM profile lifter ball mill menggunakan high profile atau low profile untuk yang wave. Yang ketiga, apakah pernah dilakukan studi atau plan trial efektivitas profile-profile tersebut di MSM? Mungkin, Mas. Ini Pak Robi ini senior saya ini. Malam Pak Robi. Untuk perbedaan secondary tertiary, ini dia beda ukuran bola, beda juga ukuran millnya juga berbeda. Dan inti utamanya sih di situ ya, berbeda ukuran-ukuran saja. Size-nya dia sama. Ukuran cyclone-nya juga berbeda. Itu tadi ya, ukuran bola, ukuran cyclone. Yang satu kita pakai Cavex 250, yang satu lagi yang 150. Kemudian profil lifter ball mill menggunakan high profile atau low profile wave. Ini dia kategorinya itu high profile. Tapi mesti saya cek dulu lagi ini. Sebutannya apa dia ya? Soalnya dia memang bentuknya high profile bukan yang wave. Dia nggak dia masih ada apa ya? Beginilah bentuknya masih ada yang datarnya. Kemudian pernah dilakukan studi plan trial atas profil-profil tersebut di MSM. Setahu saya, kalau selama saya kerja di MSM itu belum ada untuk area ball mill. Yang ada itu di seg mill. Sementara ball mill itu 3 tahun terakhir nggak ada. Tapi sebelumnya sepertinya pernah. Tapi biasanya MSM sendiri lebih bersama dengan vendor. Ketika kita proses tender, sekalian juga ada vendor yang menawarkan desain yang lebih baru. Nah, itu bisa kita coba seperti itu. Sudah cukup, Bang Robi? Bagaimana Pak Robi? Apakah sudah cukup menjawab? Atau mungkin Pak Robinya sudah live kali ya, Mas? Oke, buat teman-teman lain, para peserta yang ada di sini, karena kita punya waktu sekitar 20 menit lagi, batasnya di 20.50 untuk sesi tanya jawab. Mungkin yang masih penasaran, mumpung masih ada Mas Taufiknya di sini, bisa ditanya-tanya aja. Atau sudah cukup? Di Med UPN itu ada JK Simet nggak ya? Ada yang Med UPN. Bagaimana? Di Med UPN itu ada JK Simet. Mungkin yang teman-teman Permisi, izin menjawab Bapak. Untuk saat ini sendiri di UPN untuk jurusan metalurgi itu belum ada sih Pak terkait pelatihan software JK Simet. Hmm, oke. Itu menarik sih. Kalau nggak itu bisa juga yang biasanya freeware itu Nolikop Tools itu free juga deh. Kalau JK Simet sih berbayar. Oke. Baik, Mas Taufik, ini ada pertanyaan yang di kolom komentar ada Mas Insan Fadila dan ini ada Raisan dari Irfan Sasmita. Mungkin saya akan bacakan pertanyaan dulu dari Mas Insan. Yang pertama, pertanyaannya adalah apakah ada domaining or di site Bapak dan apabila ada, apakah di treatment dengan cara yang sama? Untuk pertanyaan yang kedua, untuk di lokasi site Bapak sekarang termasuk dalam endapan apa? Terima kasih, Pak. Dan mungkin selanjutnya abis ini Mas Irfan Sasmita bisa.
Pertanyaan Ya, untuk pertama tadi tentang domaining or-nya. iya, Lalu untuk domaining di MSM itu baru muncul setelah kita menemukan ada orang yang problematik, sehingga sebelumnya itu kita nggak ada, cuma berdasarkan area pit aja. Kita kan ada beberapa pit di MSM itu, ada Toka, Araren, Belambangan, Pajajaran, Alaskar, Kopra. Nah, itu dari pit-pit yang tadi itu kita tidak menemukan adanya or problematik dalam jumlah yang signifikan, sehingga tidak dilakukan domaining. Pokoknya apa yang ditambang itu yang kita masukin ke dalam mill. Tapi kemudian kita ada development pit-pit baru kita mulai menemukan adanya problematic ore yang jumlahnya eh, belum tahu sih sebenarnya kita jumlahnya seberapa besar, tapi ketika kita ketemu problematic ore itu, recovery-nya bisa turun sampai cuma 30%. Akhirnya dari situ baru kita mulai domaining. Domainingnya berdasarkan tingkat oksidasi, yaitu dari oxide, transition, dan sulfur. Seperti itu. Kemudian yang kedua, endapannya tipe apa ya? yang sebelumnya ditanya apakah ditreatment dengan cara yang sama tadi? Udah. Oh, eh, untungnya yang problematik itu belum masuk ke dalam pabrik, sehingga kita masih merencanakan untuk melakukan treatment yang berbeda. Karena parah sekali ya. Kalau misalnya dia cuma drop-drop 1-2%, kemudian jumlahnya juga nggak terlalu banyak ornya, nggak akan kita bedakan. Paling itu jatuhnya ya diikhlaskan lah. Tapi kalau misalnya jumlahnya besar, kita hitung-hitung nih, pasti nanti kita akan hitung bagaimana seberapa besar kenaikan recovery yang bisa kita dapatkan, seberapa besar investasi yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Kalau itu angkanya masuk, ekonomis, baru kita bisa lakukan treatment khusus untuk domain yang khusus, misalnya untuk sulfida, seperti itu. Ya, Kemudian yang kedua, jenis endapan ya. ya jenis endapan ya Mas. Jenis endapannya sih secara umum epithermal, itu aja yang saya tahu. Atau ada jenis-jenis lain. Kalau saya baca-baca dari, kalau saya tanya orang geologi, kemudian saya lihat proses desain kriterianya juga mereka bilangnya epithermal lah. Cuma sepertinya di dalam epithermalnya itu ada jenis-jenis lain lagi masing-masing. Ada yang high sulfida, ada yang low sulfida. Seperti itu. Cuma kebanyakan orang geologi mereka bilangnya masih kategori low sulfide sih, untuk daerah Tokat Induk. Seperti itu. Baik, terima kasih Mas Taufik. Apakah sudah menjawab pertanyaan dari Mas Insan? Sudah, Jais. Terima kasih banyak Pak Taufik. Oke, terima kasih banyak Mas Insan. Selanjutnya ini dari Irfan Sasmita, tadi yang raise hand. Apakah masih mau bertanya Mas? Terima kasih Mbak Joyce. Mungkin sedikit Pak Taufik menyinggung terkait dengan DO tadi Pak, yang sampai 0, Pak. Itu apakah memang dia terkonsumsi karena eh, ornya yang mulai sulfide, atau memang ada masalah di mungkin di sparger atau di oksigen plant-nya, seperti itu ya Pak Taufik ya? Mungkin bisa kasih pencerahan Pak. Terima kasih. Ya, kalau dugaan saya sih dua-duanya. Karena biasanya kalau misalnya oksigen plant berjalan bagus, kemudian spargernya itu kondisinya prima baru dibersihkan, ya masih boleh lah dapat 5, 3 atau 5. Tapi kalau misalnya yang 0, itu kecurigaan saya sih ada faktor masalah sparger juga yang sudah blok. Tapi kalau misalnya saya lupa waktu Irfan kesini tuh ASR belum running kan ya? Masih belum Pak. Belum running. Itu kalau kita ada ore yang banyak clay-nya seperti dari Alaskar dan persen ore-nya itu tinggi di dalam blending, itu memang kental sekali selari di tangki pertama. Nah, itu juga
pengaruh sih dia bisa turun seperti itu. Sebenarnya itu masalah yang sama yang terjadi di tempat kami itu Pak. Jadi viskosnya memang sangat tinggi dan kami belum pernah itu ngecek si spargernya itu seperti itu. Cuman untuk Density berapa? nambah-nambah, ya Pak, Density di berapa? density kami main di 40 Pak. Nggak berani tinggi-tinggi Pak. Bahkan ketika ore yang masuk itu tipe ore yang manganis, yang membuat viskositasnya sangat tinggi, bahkan pernah kami cek pakai Mars funnel itu untuk mencapai 1 quarts, itu 50-an menit itu Pak. Menit. Menit, 52 menit untuk sampai 1 quarts dengan density slurry di 39. Itu di leaching 1, bukan di underflow thickener. Menit ya? Bukan salah detik Menit, gitu. menit Pak. Dan akhirnya Salah kami sekali. turunkan sampai di 35, pernah sampai 34 juga sangat encer, dan kami doping dengan peroxide untuk menaikkan DO-nya Pak. Karena memang ore yang sangat cantik seperti itu. Kalau di rheologi tes, apakah dia shear thinning atau shear thickening? Pernah dites? Gimana Pak? Kalau dilakukan rheologi tes, apakah dia masuk kategori shear thinning atau shear thickening? Oh, itu saya masih belum kopi Pak itu, hal-hal seperti itu. Itu menarik. Mungkin bisa nanti Pak kita diskusikan di lain kesempatan Pak, via chat atau kopdar di mana gitu Pak, topik seperti itu. Oke, oke. Ini itu aja Pak Taufik dari saya, terima kasih banyak Pak. Oke, sama-sama. Baik, terima kasih Mas untuk pertanyaannya dan hadirin sekalian. Sekarang kan kita masih buka sesi tanya jawab sampai 20.50. Jadi karena Mas Taufik masih ada di sini, mungkin yang tadi masih ragu-ragu ingin bertanya bisa bertanya atau masih penasaran mengenai materi yang tadi sudah disampaikan bisa bertanya. Kami persilakan jika ada yang ingin bertanya. Atau mungkin sudah cukup ya Mas ya? Atau saya aja yang bertanya. Mungkin aja. Sebenarnya sampai sekarang itu saya belum pernah mendapatkan jawaban yang benar-benar memuaskan. Kalau saya tanya, siapa tahu ada yang bisa jawab ya dari mungkin ada dari Pak Sutarto atau rekan-rekan yang lain. Ketika emas itu terbentuk, endapan emas atau cadangan emas itu terbentuk, di situ ada mineral oksida dan juga ada mineral sulfida. Peluangnya emas ini terdeposit di dalam mineral sulfida dan terdeposit di mineral oksida itu apakah 50-50 atau dia cenderung ke salah satunya? Oke, baik, terima kasih pertanyaan Mas Taufik. Mungkin karena di sini sudah ada ahlinya, Bapak Dr. Insinyur Sutarto. Eh, apa Bapak masih bersama dengan kami? Mungkin Bapak bisa menjawab. Silakan, Bapak. Pertanyaan yang menarik Pak Taufik. Ya kalau kan tergantung lingkungan di mana emas itu nanti terbentuk Pak Taufik, kalau menurut saya. Artinya kalau di hidrotermal deposit ya karena sebagian besar di sana barangkali dominan unsur sulfur, ya emas akan lebih banyak berasosiasi dengan sulfida menurut saya kan gitu. Tapi Kalau yang dimaksud dengan asosiasi itu berbeda dengan terlarut gitu Pak ya. berasosiasi ya artinya kalau di dalam ini di dalam porfiri itu lebih banyak nanti di apa namanya itu yang kompleksnya itu chloride gitu. Tapi kalau yang di epithermal itu banyak sulfide gitu.
Artinya kalau di porfiri mungkin lebih banyak berasosiasi dengan silikat. Silikat, halnya di porfiri itu juga banyak, banyak oksida juga banyak, misalnya banyak magnetit, kadang ada hematit ya, tapi banyak mineral-mineral silikat. Tetapi kalau di epithermal mungkin kalau temperatur porfiri itu rata-rata kan sekitar 400-an mungkin sampai 600 ya. Itu pada umumnya kan sulfur dan sebagainya itu belum membentuk sulfide atau mungkin Mas juga belum banyak mengalami presipitasi, tetapi kalau setelah temperatur mungkin di low level environment-nya itu temperatur lebih rendah, biasanya kan mulai banyak mengalami presipitasi, terbentuknya mineral-mineral sulfida bersamaan dengan emasnya juga gitu, Pak Taufik. Iya. Kalau emas sendiri Kalau yang biasanya memang di bawah air itu Pak ya pembentukannya. kalau kalau di sistem hidrotermalnya ya dia biasanya membentuk ion kompleks itu, Pak. Ion kompleks biasanya unsur logam ini nanti kan bersenyawa bersama dengan, kalau istilahnya kan ligan nanti membentuk ion kompleks gitu. Jadi ya senyawa ya seperti fluida itu, larutan itu, tapi bukan 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 air kan itu. Nah, kalau yang eh, di zona oksidasi kan biasanya emas itu kalau misalnya di high sulfidation yang teroksidasi itu banyak yang kemudian mengalami physical weathering itu, tapi sering kemudian karena gravitanya, derajatnya cukup tinggi, dia kemudian masuk lagi di fracture gitu. Mungkin terus kemudian nempel apa sebagai ion adsorption apa ya, mungkin sebagai ion adsorption di dalam mineral itu, sehingga mungkin dengan di bleach mungkin lebih mudah copot barangkali Pak Taufik itu. Kalau yang seperti kasus yang di Tumpang Pitu itu mungkin kayaknya sangat mudah sekali ya, mungkin disemprot hibrid itu kok terus gampang copot itu ya Pak. Mungkin kalau yang saya Rezeki pahami, anak kalau soleh itu Pak. dari sisi geologi kan Mas itu kan mungkin karena hancur gitu membentuk apa detritus hancur, tetapi dia juga tidak mudah tertransport membentuk semuanya, membentuk placer deposit, karena mungkin berat jenisnya kan hampir mungkin 18 ini ya gram per ton itu ya, seringkali kemudian ketika lepas pun dia setelah lapuk dia masuk lagi ke fracture di dalam itu. Tapi dia kan hanya mungkin menempel-nempel seperti ya istilahnya ion absorption ya, mungkin nempel di mineral-mineral itu, tapi hanya di bagian tepi atau tidak dibungkus di bagian dalam mineral itu. Jadi mungkin lebih lebih mudah mungkin ekstraksinya ya. Iya. Itu ya sebatas yang saya pahami itu Pak Taufik. Kalau detailnya mungkin saya juga nggak tahu persisnya gitu. Iya Pak, soalnya Mungkin ada barangkali pendapat Pak Taufik itu kan menarik juga ini. soalnya saya pernah ini Pak kan karena kita ada development pit baru, nah kita sedang mendevelop juga model untuk estimasi recovery emasnya itu. Nah, kita coba, waktu itu kita pernah coba dengan satu set data, sekitar 30 data kalau nggak salah. Itu kita modelkan antara recovery, kemudian grade emas, dan juga persen sulfur. Nah, itu modelnya itu R kuadratnya cukup tinggi ya di 80%. Menurut saya untuk data lapangan itu cukup tinggi 80%. Jadi saya kepikiran apakah memang probabilitas emas masuk ke dalam sulfida itu sejalan dengan eh, persen sulfurnya seperti itu. Tapi kita masih continue gather data lagi sih Pak. Ya, menurut saya mungkin ya artinya setiap magma kan biasanya hidrotermalnya terkait dengan fase akhir magma ya. Kan ada mungkin gunung yang barangkali dominan sulfurnya sehingga sampai permukaan sulfatoranya kan sangat dominan. Misalnya Gunung Ijen itu berarti kan mungkin sulfurnya kan banyak sekali yang di dalam sistem itu, Pak. Sampai melimpah di permukaan. Tentu saja emasnya ya nantinya ya ketika terjebak itu di sana ya banyak berasosiasi dengan mineral-mineral sulfida mungkin Pak Taufik gitu. Iya.
Oke, Pak. Terima Ya, kasih. sama-sama, Pak. Baik, terima kasih banyak Pak Starto untuk penjelasannya. Mungkin Mas Taufik ada yang mau ditanyakan atau teman-teman lain. Jadi sharing session ya, Iya, sharing aja memang. sharing aja. Apakah masih ada? Sepertinya cukup ya Mas ya, dan teman-teman. Oke. Oke, sudah malam juga. Jam 9 juga. Iya, udah jam 9 malam juga. Karena keterbatasan waktu kita, mungkin ini adalah penjelasan terakhir ya untuk sharing session pada malam hari ini. Dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh peserta yang sudah bertanya dengan antusias dan kepada Mas Taufik Rahman atas jawaban-jawaban yang mencerahkan dan juga Bapak Starto juga. Terima kasih banyak. Dan karena kita sudah berada di penghujung acara, sebagai bentuk apresiasi dan ucapan terima kasih dari kami, MGIC UPN Veteran Yogyakarta, atas kesediaan dari Mas Taufik Rahman untuk berbagi ilmu dan pengalamannya. Jadi kami ingin menyerahkan sertifikat, Mas. Sertifikat penghargaan secara simbolis yang mungkin akan diserahkan oleh Presiden MGIC UPN Veteran Yogyakarta atau yang mewakili Mas Noval. Untuk itu, kami mengundang Mas Noval Mas Nova Ataila untuk menyerahkan sertifikatnya kepada narasumber. Oke. Ini sudah ditampilkan ya Mas sertifikatnya di layar. Mungkin untuk teman-teman lain bisa sambil on cam juga. Sekalian kita ambil kenang-kenangan. Ini saya bantu screenshot ya. Oke, Baik, mungkin bisa dihitung Mbak Joyce. hitung ya dulu ya. Sebentar. 1, 2, 3. Sebentar. 1, 2, 3. Tahan ya. Mungkin, oke. Saya bikin side by side speaker dulu untuk Mas Rahman ya. Oke, foto ya Mas. 1, 2, 3. Oke, mungkin Egan boleh di out dulu aja atau ya sih dulu aja sertifikatnya. Oke, kita sekarang foto bareng-bareng. Untuk teman-teman lainnya yang belum on cam, dipersilakan untuk on cam. Kita ambil dokumentasi ya. Oke, aba-aba dari saya ya. 1, 2, 3. Lagi, slide kedua. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Taufik dan teman-teman lainnya. Iya, sama-sama. Terima kasih. Terima kasih Terima Pak kasih Taufik banyak juga udah pencerahannya. Terima kasih, Pak Sutarto. eh izin Mas, ini mungkin ada pertanyaan titipan satu orang lagi. Apakah boleh Mas? Dari Mas Insan. Ya, boleh. Dipersilakan Mas Insan. Bisa langsung aja Mas. Mohon maaf Pak Taufik. Jadi kan sehubungan dengan proker kami Pak ini kan sebagai apa ya? Pegiat kami apabila nanti dalam proses berjalannya pembelajaran kami lupa tentang materi-materinya, nanti bisa melihat video ini lagi. Apakah boleh Pak untuk video ini kami upload ke YouTube MGI SC seperti itu? Oh iya, boleh. Saya yakin tidak ada yang sensitif kan. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak Mas Taufik untuk izinnya. Aman sih Mas tadi, nggak ada yang sensitif juga. Oke. Nggak Ada ada yang yang bisa menyinggung. dipakai buat menebak harga saham Archie kan ini. Baik, dengan demikian kita udah
selesai ya Mas ya. Jadi kami sekali lagi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber kita hari ini, Mas Taufik Rahman. Terima kasih juga kepada Bapak Dr. Insinyur Sutarto selaku pembina MGSC UPN Veteran Yogyakarta dan kepada Presiden MGSC UPN Veteran Yogyakarta serta seluruh teman-teman eh, yang sudah hadir meramaikan acara pada malam hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan malam ini bisa bermanfaat dan juga bisa jadi bekal untuk kita di masa depan. Jadi jangan lupa untuk terus mengikuti kegiatan-kegiatan MGC Open Veteran Yogyakarta yang selanjutnya. Bisa dipantau dari media sosial kami di Instagram, LinkedIn, dan juga YouTube. Seperti itu saja. Jadi saya selaku moderator yang memandu jalannya acara pada hari ini mewakili seluruh panitia yang bertugas. Mohon maaf atas segala kekurangan selama acara berlangsung tadi. Dan mari kita tutup acara ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik. Terima kasih banyak untuk perhatiannya semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa. Oke. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Taufik, Pak Sukarto. Mas Tarto. Sama Terima kasih Pak Taufik, Pak Sutarto. Di live aja teman-teman. Kalau sudah